Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kan jadwalnya matematika. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin tentang bilangan bulat ya. Sebelumnya kita bahas dulu yang kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar tentang mengenal bilangan bulat. Nih ya anak-anak ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli, 0 dan lawannya. Nah, bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, terus 0, 5-nya nanti sampai dan seterusnya sampai 100, 1000, berapapun itu. Nah, terus 0, terus dan lawannya. Lawannya itu adalah bilangan negatif. Jadi, angka-angka ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tadi, ada lawannya, yaitu angka negatif. 1 lawannya negatif 1, 2 lawannya negatif 2, 3 lawannya negatif 3, dan seterusnya. Nah, kalau 0 ini bilangan yang di tengah-tengah atau bilangan netral. Oke, gitu ya. Jadi terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawannya. Lawannya ini tadi adalah bilangan negatif. Kalau yang bilangan asli ini tadi adalah bilangan positif. Oke. Nah, bilangan negatif itu biasanya kemarin sudah dijelaskan kalau menunjukkan sesuatu yang di bawah 0. Misalnya ini, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0. Suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0. Itu artinya negatif 5. Selain untuk suhu, biasanya untuk menunjukkan kedalaman laut. Misalnya, ikan berenang 10 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 10. Kalau burung terbang itu positif. Jadi kalau misalnya burung terbang di ketinggian 5 meter di atas permukaan laut, itu artinya positif 5. Kalau yang di bawah air laut tadi negatif. Terus permukaan laut itu kita anggap sebagai 0 gitu. Oke, sudah bisa dipahami ya, gampang ya. Yuk kita bahas dulu soal latihan 1 kemarin. Suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Kalau di bawah 0 berarti positif atau negatif? Betul, negatif. Berarti negatif 15. Terus seorang pedagang buah mengalami kerugian 50.000. Rugi itu berarti kan dia uangnya di bawah 0. Itu berarti negatif 50.000. Terus ini, sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Itu juga artinya apa kalau di bawah permukaan laut tadi? Negatif, berarti negatif 15. Terus gabah yang telah digiling susut seberat 5 kg. Susut itu artinya berkurang. Nah, kalau berkurang itu negatif, jadi negatif 5. Terus yang terakhir, suhu udara di kutub utara mencapai 40 derajat Celcius di bawah 0. Berarti itu juga negatif 40 derajat Celcius, negatif 40 gitu. Sudah bisa dipahami ya, itu yang negatif-negatif, yang positif-positif. Jadi ibaratnya kalau negatif itu berkurang, positif itu bertambah, bisa dikatakan juga seperti itu. Terus kalau enaknya lagi dipikirnya gini, negatif itu utang, positif itu punya uang gitu. Oke, terus lanjut dulu ya, bahas yang selanjutnya, yang latihan 2 kemarin. Nah, ini hubungkan dengan garis nama dan lambang bilangan yang tepat. Negatif 23, berarti yang mana ini negatif 23? Yang ini ya, berarti sebentar. Berarti gambarnya seperti ini. Cet, dicari garis. Aduh, garisnya kurang tebal, sebentar. Ditebelkan dulu. Oke, warnanya. Oke, nah seperti ini. Terus habis itu negatif 49. 49 berarti yang ini toh. Yuk kita bikin garis lagi. Begini berarti. Terus negatif 70. Oh, berarti kan yang ini. Oke, tarik sini. Pindah arahnya. Nah, berarti seperti ini ya anak-anak ya. Nah, terus kita lanjutkan, gampang ya ini ya. Yuk kita lanjutkan dulu. Perhatikan garis bilangan berikut. Tuliskan bilangan bulat positif yang berada pada garis bilangan di atas. Oke, berarti garis bilangan yang positif
itu yang, tunggu sebentar. Nah, yang positif itu tadi kan yang tidak ada tanda strip min-nya. Jadi yang di sebelah kanannya 0. Berarti yang di sini nih. Nah. Nah, tak tebel ke. Aduh, kok tebel. Bentar ya. Bisa. Oke, oh ini. Sebentar. Kok nggak mau tebel? Oh ini. Nah, oke. Berarti ini yang bilangan bulat positif ya, yang ada di sebelah kanannya 0 sini ya. Terus ditulis saja berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 iya enggak? Sebenarnya 10 itu juga bilangan positif, tetapi kan yang ada di garis ini cuma sampai 9. Jadi yang disebutkan yang bilangan positif yang ada di garis aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditulis di sini ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya, tuliskan bilangan bulat negatif yang berada pada garis bilangan di atas. Oke, garis bilangan negatif berarti itu yang ada di sebelah kirinya 0. Ini loh. 0 itu kan di tengah-tengah, 0 itu sebagai tengah-tengah. Nah, nanti di kirinya 0 kan ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai negatif 9 yang digambar ini. Itu juga ditulis itu adalah bilangan negatif. 0 masuk mana? 0 itu dia bilangannya netral, nggak positif, nggak negatif. Gitu ya. Oke, sudah bisa dipahami? Yuk, kita lanjut lagi soal yang selanjutnya. Nah, ini pasti bisa ya membacanya 15. Ini ada tanda stripnya enggak? Kalau enggak ada tanda stripnya berarti positif 15. Ini yuk, negatif 29. Terus yang C ini negatif 40. Yang D positif 56. E 72. F negatif 91. G negatif 100, H negatif 120, I negatif 82, J positif 95, K negatif 250, L negatif 625. Gitu ya, sudah paham? Jadi kalau ada stripnya negatif, kalau nggak ada stripnya positif. Atau kalau yang bilangan positif nggak usah ditulisin positif gitu, nggak apa-apa. Misalnya ini 15, 15 ini nggak usah positif 15 gitu, nggak apa-apa. Langsung 15 gitu. Tapi kalau yang negatif harus tetap ditulis negatifnya. Gitu. Negatif 29. Dan seterusnya. Oke, bisa ya. Yang ini selanjutnya bisa ya, negatif 27 berarti negatif 20 berarti strip 20. Nah, ini nggak ada tanda positifnya kan, nggak ada tulisan positifnya. 47 berarti dia adalah positif. Jadi yang tidak ada kata-kata negatifnya di sini itu adalah positif. Udah bisa ya dicek sendiri ya anak-anak ya. Oke, lanjut nomor 3, tuliskan bilangan yang sesuai dengan kalimat berikut. Seorang pedagang beras rugi 100.000. Kalau rugi tadi sudah tak sampaikan, sudah Bu Silvi kasih tahu, kalau rugi itu negatif, berarti negatif 100.000. Terus suhu sebuah freezer 5 derajat Celcius di bawah 0. Berarti kalau di bawah 0, negatif 5. Oke, lanjut. Yuk terakhir nomor 4, temukan contoh-contoh lain dari bilangan bulat positif atau negatif. Carilah 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi kalau ini tadi pedagang rugi, kalau rugi kan negatif. Kita bisa menulis contoh pedagang untung 50.000. Itu berarti positif atau negatif? Nah, itu bisa dibilang positif. Dikasih keterangan ya, contoh tersebut contoh bilangan bulat positif atau negatif. Nanti coba diganti di situ, ditambahi bukan diganti. Besok harus sudah mengerjakan semua ya. Besok waktunya Bu Silvi minta dikumpulkan harus sudah ada. Oke, dilanjutkan. Yuk, sekarang kita masuk materi baru yaitu tentang garis bilangan. Masih ada hubungannya lanjutannya. Oke, lanjut di sini. Ini garis bilangan tadi sudah disampaikan ya, 0 itu bilangan netral yang di sebelah kanan sini
Ini adalah bilangan positif, yang di sebelah kirinya 0 bilangan negatif. Jadi yang biru ini positif, yang merah ini negatif. Terus 0 yang warna hitam ini bilangan netral. Oke, ada pertanyaan di sini. Bilangan terbesar yang mana? Nah, untuk gampangnya, kalau positif itu kita punya uang, negatif itu kita punya utang. Jadi, orang yang punya uang dengan orang yang punya utang kira-kira kayak mana? Nah, kira-kira kan berarti kan mending punya uang, lebih kayak yang punya uang. Jadi yang punya uang ini lebih banyak nih berarti nilainya. Yang lebih banyak yang mana? Yang paling banyak di sini. 9. Positif. Terus bilangan yang terkecil berarti yang utangnya paling banyak. Ini utang 1, utang 2, utang 3, utang 4, utang 5, utang 6, utang 7, utang 8, utang 9. Bilangan terkecil berarti kan orang yang utangnya paling banyak. Berarti negatif 9. Kayak gitu ya, itu logikanya, gampangnya seperti itu. Tapi dipikirnya gini, jadi yang di sebelah kanan semakin ke kanan ke sini nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi ini kan negatif 2 dengan 1. Gede mana kira-kira? Gede yang 1. Karena dia di sebelah kanan, lebih kanan daripada negatif 2. Jadi kalau yang bilangan angka-angka di sini, walaupun ini misalnya ini negatif 7, angkanya kan 7 banyak sebenarnya, tapi kan dia negatif dibandingkan dengan 2. Besar yang 2 positif, karena dia letaknya lebih kanan. Seperti itu ya, bisa ya. Oke, lanjut. Bilangan yang kurang dari 4. Nah, kurang dari itu artinya di sebelah kirinya. Berarti sebelah kirinya 4 kan 4 ini negatif 4. 4 apa negatif 4? Oh, 4. 4 ini berarti bilangan kurang dari 4. 4 kan di sini. Berarti yang di sebelah kirinya ada banyak banget ini. 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Yuk kita tulis. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Oke. Nah, ini ya, jadi kan kurang dari 4-4-nya di sini, kurang dari itu adalah bilangan yang di sebelah kirinya. Ini kan kirinya. Oke, ini semua ditulis. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya, lebih dari. Nek lebih dari itu adalah bilangan yang di sebelah kanannya. Sebelah kanannya, kita lihat dulu negatif 5. Negatif 5 di mana cari? Oh, negatif 5 ini. Negatif 5 ini berarti yang di sebelah kanannya mulai dari berapa? Dari negatif 4 dan sampai bilangan 9. Yuk ditulis yuk. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, bisa dipahami seperti itu? Oke, lanjut lagi yuk. Bilangan yang kurang dari negatif 2. Kurang dari tadi adalah sebelah kiri apa sebelah kanan? Oke, kurang dari itu sebelah kiri. Berarti kita mencari bilangan negatif 2 dulu. Oh, di sini negatif 2. Yang ada di kirinya mulai dari berapa? Mulai dari negatif 3. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Oke, dah. Terus yang selanjutnya terakhir, lebih dari negatif 1, tetapi kurang dari 3. Nah, lebih dari tadi yang mana? Yang sebelah kanan atau kiri? Kanan. Berarti negatif 1 mana ini? Berarti lebih dari itu dari negatif 1 ini ke kanan set ke sini. Salah tandanya sebentar. Salah garisnya. Nah,
Ya, lebih dari berarti negatif satunya nggak termasuk ya, berarti dari 0 ini sampai 0 sini, 0 sini sampai ke sini. Nah, tetapi ada kata-kata kayak tetapi kurang dari 3. Berarti bila ada kurang dari 3 yang mana ya? Oke, kurang dari 3 itu berarti 3-nya masuk enggak? Enggak, tapi di belakangnya 3. Berarti ini sampai belakang sini. Iya. Oke. Nah, gimana ini kalau seperti ini? Tadi kan aturannya ada 2, berarti lebih dari negatif 1 kurang dari 3. Berarti yang termasuk dua-duanya ini yang mana? Yang ini loh. Ini 0, 1, 2. Karena kan nggak masuk negatif 1, nggak nyampe 3 juga. Itu jadi di tengah-tengah antara negatif 1 dengan 3. Ini loh. Kurang dari berarti kan di kirinya 3, tetapi di kanannya 1. Kayak gitu loh. Jadi ada berapa aja itu? 0, 1, 2. Oke, sudah bisa memahami itu semua. Gampang ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan dengan membandingkan bilangan bulat. Oke, tadi sudah tahu kalau semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Oke, kita sekarang bandingkan antara 1 dengan 3. Saya tak gambarkan ini dulu. Terus oke. Oke, ada lebih dari, ada kurang dari. Oke. Ya. 1 dengan 3. Coba dilihat 1 dan 3. Yang lebih besar itu pokoknya yang lebih kanan. Berarti 1 dengan 3 besar yang mana? Besar yang 3 karena 3 lebih kanan. Yang lebih besar itu yang dicaplok seperti ini. Nah, ini yang lebih besar tuh yang dapat mulutnya. Istilah gitu kan pernah diajari ya seperti itu ya. Lanjut 8 dengan 2. 8 mana? 8 ini. Terus 2 ini. Berarti 8 dengan 2 lebih kanan yang mana? Lebih kanan yang 8. Berarti yang dicaplok yang 8. Begini tandanya. Nah, lanjut. Negatif 1 dengan 2. Negatif 1 di sini, 2 di sini. Yang lebih kanan siapa? 2. Berarti yang dicaplok yang angka 2. Gini. Lanjut negatif 3 dengan 2. Negatif 3 di sini. Negatif 2 di sini. Berarti yang lebih besar yang 2. Yang dicaplok yang 2. Oke. Terus negatif 7 dengan negatif 4. Negatif 7 di sini. Negatif 4 di sini. Yang lebih kanan siapa? Yang lebih kanan negatif 4 berarti negatif 4 yang dicaplok. Oke. Ini tadi bisa langsung soal. Oke, gini. Negatif 9 dengan 9. Negatif 9 di sini, 9 di sini. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar yang 9. Berarti yang dicaplok yang 9. Walaupun angkanya sama ya, sama-sama angka 9, tapi kan yang satu negatif. Negatif itu lebih kecil gitu. Nah, sekarang yang ini coba kita belum tahu gambarnya. Negatif 21 dengan negatif 32 digambar nggak ada nih. Kira-kira nanti yang kita temui duluan, habis 9, negatif 9, negatif 10, negatif 11, dan seterusnya, itu negatif 21 dulu atau negatif 32 dulu?
Iya, yang kita temui itu yang negatif 21 dulu. Nanti kan 9, 10, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15, negatif 16, negatif 17, negatif 18, negatif 19, negatif 20, negatif 21. Oh, berarti dia duluan nih. Berarti yang lebih besar yang negatif 21. Seperti ini. Nanti terus seperti itu dibandingkan. Nah, kan nggak mungkin kalian menggambar sampai misalnya nanti ada soal negatif 67. Masa ya mau gambar garis bilangan sampai negatif 67? Kan enggak. Jadi gini, kalau negatif itu angkanya lebih kecil, 21 dengan 32 kan angkanya lebih kecil 21. Tetapi kalau negatif itu lebih besar yang, kalau sama-sama negatif loh, kalau sama-sama negatif malah lebih besar yang angkanya kecil kalau sama-sama negatif. Tetapi kalau seperti ini, ini kan negatif, ini positif, tetap gede yang positif pasti walaupun angkanya besar yang 3 gitu. Jadi kalau sama-sama negatif, ini negatif, ini juga negatif, malah gede yang angka lebih nilainya lebih besar yang angkanya kecil. Gitu. Sudah dipaham ya? Yuk lanjut kita ke mengurutkan bilangan bulat. Nah, mengurutkan dari yang terkecil berarti kita lihat paling kecil. Ini ada negatifnya ada 2 nih. Kecil yang mana antara negatif 5 dengan negatif 2? Tadi kan sebelumnya udah belajar kalau sama-sama negatif, angkanya yang banyak itu malah nilainya yang paling kecil nih. Berarti kan ini dari negatif 5. Terus negatif 2, terus 1, terus 6. Kalau dari yang terbesar tinggal dibalik. 6 dulu kan paling besar. 1, negatif 2, terus negatif 5. Sekarang lanjut yang ini yuk. Ini ada berapa bilangan negatif dari yang terkecil? Kita lihatnya yang negatif dulu. Ada negatif 2, negatif 3, negatif 6. Ingat, kalau negatif itu malah angkanya yang banyak, itu malah nilainya yang terkecil. Berarti negatif 6, negatif 3, negatif 2. Kalau yang positif ya tetap urut seperti biasa. 4, 5. Nah, kalau yang dari yang terbesar tinggal dibalik. 5, 4, negatif 2, negatif 3, negatif 6. Oke, yuk sudah paham ya, gampang yang ngurutin seperti ini. Pokoknya yang penting ini tadi tahu, kalau sama-sama negatif, angkanya yang kecil, nilainya malah besar. Angkanya yang besar, nilainya malah kecil, kebalik gitu. Kalau sama-sama negatif. Terus lanjut, melengkapi garis bilangan. Kayak gini gampang. Ini tinggal diurut. Oke, kalau 0 itu posisinya sebagai netral, tetapi nggak harus terlalu di tengah ya. Tapi 0 di sini, ini angka berapa? Di kanannya 0. Oke, di sini pasti angka 1. Terus di sini negatif 1, negatif 2. Di sini angka negatif 3. Duh, saya kurang gede kotaknya. Duh, nggak bisa nih. Nah, gini ya. Negatif 3, negatif 4, terus berarti negatif 5, baru ini negatif 6, urutannya kayak gitu. Tinggal diurutkan aja kalau seperti ini, ya nggak? Atau gini ditarik, nah angkanya kelihatan tuh. Nah, kan urutnya seperti itu, tinggal diurutkan aja. Gampang toh, tinggal urut. Oke, lanjut menggambar garis bilangan. Nah, ini ada angka seperti ini. Terus kita gimana cara gambarnya? Oke, langkah pertama kalau ada, kita bikin garis dulu dengan titik yang banyak gini. Tapi nggak usah banyak-banyak, kira-kira aja secukupnya. Terus kita membuat angka 0 dulu sebagai garis tengah. Nah, ini karena sudah ada gambarnya, Bu Silvi tinggal geser aja 0-nya di sini. Nih. Nah, kita membuat 0 dulu. 0 berarti negatif habis 0 ada angka di sebelah kanannya, kan kanannya 0 adalah positif, kirinya 0 yang negatif. Oke. Terus yang perlu dimasukkan adalah angka 1 dulu nih.
1, angka 1 kita masukkan, berarti 1 itu urutannya di sini. Tik, masukin 1. Udah. Terus habis itu yang positif lagi angka berapa ini? Oh, angka 6. Yuk kita cari angka 6 tuh di mana posisinya? Ini 1, berarti sini 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 di sini. Oke, dah. Nah, sekarang kita lihat yang negatif. Negatifnya diurutkan. Negatif 2 dulu ya. Negatif 2. Oh, ini tadi salah, bentar. Oke. Nah, negatif 2 berarti habis 0. Kalau negatif kan di kirinya. Sini negatif 1, negatif 2. Oh, di sini negatif 2. Terus, habis itu negatif 5. Yuk kita cari negatif 2, habis negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oh, di sini negatif 5. Oke. Nah, berarti garisnya seperti ini. Tetap dikasih sela, cuman yang ditulis cuman angka-angka yang diminta aja, sisanya nggak usah. Nah, ini yang sini-sini kan nggak pakai sebenarnya. Tapi yang tengah-tengah ini tetap ada isinya. Jadi seperti ini gambarnya. Yuk lanjut coba. Sekarang yang ini. Ininya kurang geser. Sebentar ya sayang ya. Tak geser dulu, udah ada gambarnya. Kita tutup dulu. Oh, ini ada ini tuh. Oke, nah kayak gini lagi. Ini angka ini sama, kita menentukan angka 0 dulu, bikin garis semua kosong. Terus habis itu nggak usah bikin kotak-kotak seperti ini ya, tapi kalau memang lebih mudah pakai kotak-kotak juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai sama garisnya ini loh angkanya. Nah, kita menentukan bikin 0 dulu. 0-nya di sini karena Bu Silvi pakai gambar jadi udah ada ya. 0-nya di sini. Terus kita lihat dulu yang positif. Ada angka 4 sama angka 5. Yuk, yang kecil 4 dulu ya, berarti 4 kita cari dulu. 4, 1, 2, 3, 4. Oh, 4 di sini. Oke. Terus habis itu angka 5. Yuk, dilihat angka 5. 4, oh berarti kan 4 kan sebelahnya 5. Oke, 5. Terus sekarang yang negatif. Negatif itu ada 2, negatif 2, negatif 3, negatif 6. Diurutkan ya dari negatif 2 dulu berarti. Yuk, negatif 2 berarti 0, negatif 1, negatif 2. Terus sekarang kita ke negatif 3. Negatif 3 habis negatif 2, negatif 3. Terakhir negatif 6. Negatif 3, terus kirinya negatif 4, negatif 5, negatif 6. Oh, negatif 6 di sini. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ditulis ya, jadi bikin garis, terus nulis ini. Tadi Bu Silvi nggak nulis karena memang sudah ada. Gitu. Oke, materinya kira-kira seperti itu ya tadi ya. Tinggal melengkapi itu. Nanti terus kita mengerjakan soal latihan lagi seperti kemarin. Kira-kira ada yang bingung nggak? Kalau bingung boleh kok mau japri Bu Silvi. Bu, aku masih bingung nih yang positif gimana, negatif gimana. Pokoknya intinya kesimpulannya ini yang sebelah kanannya 0 ini adalah positif, kirinya 0 adalah negatif. Yang pokoknya semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Gitu. Dah. Kesimpulan seperti itu nanti membanding-bandingkan, nanti terus mengurutkan, melengkapi garis, sama menggambar garis bilangan. Ada contoh soal, nanti dikerjakan seperti kemarin ya di kertas folio. Soalnya akan Bu Silvi kirim setelah video ini. Bu Silvi kirim, terus nanti anak-anak nonton, baru anak-anak mengerjakan soal. Harus lihat pembahasan ini dulu, karena kalau enggak nanti nggarapnya bingung. Oh, ini gimana? Atau mungkin ada yang sudah tahu, tapi terus sok tahu. Jangan gitu, tetap harus nonton videonya dulu, jadi ada penjelasannya. Itu ya. Oke, Bu Silvi cukupkan dulu. Semoga anak-anak berhasil memahami apa yang Bu Silvi jelaskan. Semoga coronanya cepat selesai ya, jadi Bu Silvi juga enak menjelaskan kepada anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.